Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami bersama-sama apabila terjadi gangguan teknis sehingga waktu rapat menjadi agak bertambah waktunya, sekitar waktu menunjukkan hujan belakang sebelum ini kita bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masih belum berakhir. Bisa untuk menyampaikan informasi lewat chat. Kalau bermasalah nanti akan saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa terdengar oleh semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan untuk bertatap muka secara virtual hari ini, dan sholawat serta salam mari kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya mencoba cek hanya satu kelas, inginnya semuanya, karena berhubung waktu barangkali Bapak dan Ibu juga ada kepentingan lain selain kegiatan rapat kita hari ini, maka perlu saya sampaikan kegiatan acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Dr. Salahuddin HS MPDI, kemudian yang ketiganya yaitu tambahan dari para wakasek, barangkali nanti akan ada pelengkap yang akan ditambahkan untuk kegiatan persekolahan kita. Jadi acara kita hari ini adalah membahas tentang agenda kegiatan persekolahan di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk memenuhi undangan kami pada hari ini untuk rapat awal semester genap. Mari kita dengarkan bersama, yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang agenda kegiatan persekolahan. Yang biasanya kita ada tausiah, mungkin saat ini kita langsung saja ke pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, andai kata saudara kita, keluarga kita ada yang sakit, kita berdoa semoga mereka segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan juga Anda semua kelas 10 sampai dengan kelas 12 IPA dan IPS, arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami silahkan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati para orang tua siswa SMA PGI 2, yang kami hormati dan kami cintai sekaligus kami banggakan putra-putri anak-anak kita siswa-siswi SMA PGI 2, yang kami hormati para wali kelas, Bapak Ibu Wakasek, Bapak operator yang telah menyiapkan sarana dan prasarana hari ini. Kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini dan acara kita ini adalah acara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua siswa termasuk anak-anakku siswa SMA PGI 2, sebelum
saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan KBM di semester genap ini. Saya atas nama sekolah dan pribadi memohon kepada orang tua siswa termasuk putra-putriku untuk mengirimkan doa kepada orang tua kita yang kemarin Bapak Dr. Andus Haji Ahlan Hussein sebagai Ketua Yayasan PGI yang telah mendahului kita kemarin, dan mudah-mudahan Allah memberikan lapang di kuburnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kehilapan dan kesalahannya, dan mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Karena kita secara pribadi sangat merasa kehilangan kepada Pak Ahlan, karena kita tidak hanya sebatas sebagai pengurus yayasan, dia adalah orang tua bagi kita yang begitu terus berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap putra-putri Bapak Ibu. Sampai saat sekarang ini, kita dalam proses membangun ini, setiap minggu, 2 kali seminggu selalu datang ke lokasi kita untuk melihat bagaimana supaya pembangunan gedung PGI 2 dipercepat terus dan yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui di semester kemarin kita telah memberikan angket kepada orang tua bahwa pelaksanaan pembelajaran di semester 2 ada edaran dan ada hal-hal yang telah kita dapatkan baik dari pemerintah maupun dari Dinas Pendidikan, bahwa pada semester 2 ini KBM tatap muka boleh dilaksanakan. Kita sudah mendapatkan, kita dapat data dari orang tua yang alhamdulillah itu datanya 86% itu menyatakan orang tua anak-anaknya boleh tatap muka. Karena ini adalah sebuah persyaratan, karena sebuah lembaga tatkala ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah sekolah menyiapkan sarana dan prasarana berkaitan dengan protap dan shop kesehatan COVID. Yang kedua, ada jalinan kerjasama dengan Satgas dan sekaligus tim kesehatan setempat. Yang ketiga, ada izin dari orang tua. Yang keempat, ada izin dari pemerintah setempat atau wilayah setempat. Kemarin kita sudah kirimkan itu semuanya ke Dinas Provinsi dan sudah dimonitoring, dimonep oleh Dinas Provinsi. Dari 100 sekian SMA di Bandung, 46 sekolah menyatakan siap untuk melaksanakan KBM tatap muka. Tetapi keputusan dari pemerintah bahwa KBM tatap muka itu, walaupun orang tua sudah mengajukan untuk tatap muka, ada izin dari orang tua, ada izin dari Dinas Pendidikan, tapi tidak ada izin dari wilayah setempat, maka pelaksanaan tatap muka itu tidak akan bisa dilaksanakan. Kemarin kita sudah mendapatkan keputusan dari Wali Kota Bandung dan dari Dinas Provinsi untuk semester yang akan datang, karena kita melihat bagaimana perkembangan cobaan yang namanya virus corona ini semakin hari ternyata semakin belum memungkinkan untuk melaksanakan KBM tatap muka, maka kita kemarin sudah mendapatkan surat salinan dari pemerintah Kota Bandung ya, bahwa untuk semester 2 belum bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan harapan mungkin Bapak Ibu agar kita melaksanakan tatap muka. Belum bisa. Oleh karena itu perlu kami tegaskan nanti, akan kita susul nanti dengan surat
pelaksanaan kegiatan tatap muka pelaksanaan kegiatan KBM di semester 2 ini, di semester genap ini, bahwa pelaksanaannya secara umum masih melaksanakan kegiatan tatap muka pelaksanaan PJJ sebagaimana semester kemarin, bahwa anak-anak kita harus mengikuti kegiatan karena ini adalah merupakan tentu bentuk pendidikan atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa dan yang lainnya, dan prosedur dan yang lainnya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, kami informasikan bahwa pelaksanaan KBM semester 2 masih bersifat PJJ, masih bersifat online. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh kurikulum, termasuk jadwal dan termasuk pembelajaran dan yang lainnya. Masih kita melaksanakan sistem yang semester 1 itu, walaupun mungkin ada beberapa perubahan-perubahan, karena ketika kita kemarin mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di semester 1, ada beberapa kendala mungkin yang akan kita perbaikin untuk semester 2 ini. Kendala yang paling Bapak Ibu, kendala yang paling sangat riskan sekali sebetulnya adalah kehadiran siswanya pada saat pelaksanaan PJJ. Ini masih banyak yang absen, masih banyak yang tidak hadir, tidak mengabsen. Yang kedua itu pada saat kegiatan pelaksanaan dari 0 waktu, kan kita sebelum pembelajaran itu harus ada dulu tahsin, harus ada dulu qiraah. Banyak kan anak-anak kita itu yang kemarin itu masih per kelas itu masih tinggi sekali untuk tidak mengikuti kegiatan tilawah Quran. Padahal tilawah Quran ini adalah merupakan termasuk kepada KBM. Absensi KBM nanti akan dilihat dari segi kesiapan anak-anak kita, tingkat dari segi penilaian kedisiplinan, penilaian keagamaan dan yang lainnya. Yang berikutnya mungkin kepada orang tua, ini saran secara umum, nanti secara teknis nanti akan digambarkan oleh kurikulum, bahwa anak-anak kita itu secara teknis ada kalanya mungkin Bapak Ibu kendala tidak dipersiapkan dari semalam gitu. Biasanya kan kendala anak-anak kita, oh itu Pak kuotanya hilang, kuotanya habis gitu kan. Kalau berkaitan dengan hal seperti itu, tolong mungkin kerjasamanya dengan Bapak Ibu orang tua, agar tetap melihat dan mengingatkan putra-putri kita, bahwa setiap pelaksanaan pembelajaran itu mulai dari awal harus diikuti, lihat mungkin kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, ada jadwal-jadwal tertentu, pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan, untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi. Kalau berkaitan dengan pulsa dan yang lainnya mungkin kehabisan itu kan bisa dicek sebelum pelaksanaan pembelajaran tentunya, malamnya misalnya, kan kendalanya anak-anak kita seperti itu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, berkaitan dengan kedisiplinan anak-anak kita, nanti akan dijelaskan oleh kesiswaan mungkin, proses pembelajaran kita walaupun tidak tatap muka, anak-anak kita tetap melaksanakan kegiatan kedisiplinan. Kedisiplinan termasuk berpakaian dan yang lainnya. Dan sekaligus yang paling kendala kemarin itu, bahwa anak-anak kita ketika proses pembelajaran itu, dia hadir, tetapi kan kita menginformasikan kepada anak-anak kita agar selalu tatap muka dengan gurunya. Jadi videonya jangan dimatikan, agar kelihatan dan yang lainnya. Karena ada trik-trik dari guru kita ketika misalnya di sela-sela pembelajaran dia akan mengabsen. Apakah anak kita ikut belajar atau misalnya hal seperti ini, dan kita nanti mencoba mengupayakan juga dari sekolah untuk teknis pembelajaran agar anak-anak kita tidak jenuh dalam pembelajaran hal ini. Dari selama ini juga kita akan menyiapkan hal seperti itu nanti. Mudah-mudahan ini tugas sekolah nanti memberikan
penjelasan terhadap anak-anak kita bagaimana teknis pembelajaran. Yang berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf manakala mungkin di dalam pembelajaran PJJ online ini nanti banyak hal-hal yang perubahan-perubahan yang boleh jadi dengan sekian waktu ada perubahan-perubahan, ada kebijakan-kebijakan, ada hal-hal yang lain ya dari sekolah. Mohon karena pada saat sekarang ini tidak menjadi hari-hari yang normal sebagaimana kebiasaannya. Banyak mungkin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah yang mungkin hari ini A, boleh jadi mungkin besok B dan yang lainnya kan gitu. Tetapi berkaitan dengan proses pembelajaran kepada anak-anak kita. Ini untuk umum khusus. Untuk kelas 12, untuk kelas 12 nanti kita akan berikan rincian dan yang lainnya. Karena kelas 12 ini akan kita persiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi dan program-program yang telah kita janjikan kemarin kepada orang tua, insya Allah nanti akan kita laksanakan, mulai itu tes penjurusannya, termasuk juga bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan kita dalam proses saat sekarang ini, saya berharap nanti anak-anak kita untuk kelas 12 ini yang akan ikut bimbingan atau mungkin ujian-ujian yang dilaksanakan nanti, saya berharap nanti bisa dilaksanakan di sekolah tatap muka, khusus untuk kelas 12. Karena mereka akan kita persiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi tentunya. Jadi ada hal-hal nanti, hari-hari tertentu mereka akan mengikuti waktunya ujian misalnya, atau misalnya tryout itu bisa dengan online, tapi ada waktu-waktu tertentu nanti harus datang ke sekolah dengan protokol kesehatan, dengan aturan-aturan yang telah kita indikan. Karena pada sampai saat ini siswa kita kan ada 106 untuk kelas 12 ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita kelola dengan baik, dan mudah-mudahan kita berharap kita akan berusaha secara maksimal agar anak-anak kita bisa mengharapkan cita-citanya, walaupun kita juga sebagai penyelenggara pendidikan tidak bisa berbuat maksimal terhadap putra-putrinya dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Tapi insya Allah kita tetap berusaha maksimal. Semuanya keputusan adalah ada di tangan Allah. Faiza azamta fatawakal 'ala Allah, kata Allah. Kita ini adalah sebuah rencana, semuanya adalah ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sembari kita berdoa, mudah-mudahan Bapak Ibu, ujian yang diberikan Allah kepada kita melalui hal seperti ini tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah tetap bersabar, dan kita berdoa agar Allah cepat, paling tidak cepat untuk menghilangkan, tidak bisa mungkin 100% ya, tapi paling tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita agar kehidupan kita kembali seperti biasanya. Ini mungkin yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan administrasi persekolahan, yang berkaitan dengan misalnya ada surat-surat yang dibutuhkan oleh sekolah, dibutuhkan oleh putra-putrinya, bisa datang kepada sekolah, karena kita tetap pelaksanaan pembelajaran itu, guru-gurunya masih tetap mengajar di sekolah, datang ke sekolah, dan walaupun nanti secara administrasi tidak ada yang terganggu insya Allah. Apabila ada penting bagi alumni ataupun bagi siswa kita yang ingin mengurus secara administrasi surat-surat yang dibutuhkan untuk masuk ke perguruan tinggi, termasuk nanti kegiatan khusus kelas 12 bagaimana mengisi data SNMPTN, karena sekarang sudah mulai dibuka SNMPTN itu. Dan alhamdulillah khusus kelas 12 jatah kita aturannya masih seperti tahun kemarin, bahwa 40% akreditasi kita kan A, maka 40% dari jumlah siswa kelas 12 boleh mengikuti SNMPTN. Jadi kita jumlah siswanya 46 orang ya, Bu Lan, 46 orang yang terdiri dari IPS kalau nggak salah 16 orang, dan sisanya adalah IPA. Dan mereka berhak untuk bertarung memperebutkan kursi perguruan tinggi melalui jalur
SMPTN. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf ketidaknyamanan pelayanan yang kita berikan, karena kita kemarin sudah menjanjikan dan kita sudah berusaha Bapak Ibu maksimal. Semua surat kita sudah kerjasama dengan tim Satgas kita di Cibenying Kaler, terus di Puskesmas, terus kepada Pemda dan yang lainnya. Kita sudah mengajukan untuk melakukan pelajaran tatap muka. Tetapi finalnya adalah tergantung kepada daerah. Dan daerah telah memutuskan untuk 6 bulan ke depan proses pembelajaran KBM di sekolah tidak boleh dengan kegiatan tatap muka. Mudah-mudahan semua ini adalah memberikan manfaat bagi kita. Apapun terjadi, insya Allah kalau Allah sudah meridhoi, insya Allah putra-putrinya pasti mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan arahannya pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anak semua kelas 10 sampai dengan kelas 12, tadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali bahwa sekolah sudah berusaha maksimal dan insya Allah untuk tatap muka kita sudah siap. Tetapi apa hendak dikata bahwa manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berusaha, tetapi hanya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Salah satunya adalah melalui keputusan pemerintah yang mana di semester genap ini kita belum bisa untuk melaksanakan tatap muka. Bukan berarti kita tidak ingin, kita sudah siap, bahkan surat berkali-kali, bahkan mungkin orang tua sudah sering mendapatkan angket karena ingin yang terbaik buat semuanya. Nyaman untuk sekolah, nyaman untuk kesehatan, dan nyaman untuk kebaikan kita semuanya. Tetapi sekali lagi, tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, Allah tahu yang terbaik buat kita semua, yaitu bahwa kita untuk semester genap terpaksa untuk masih tetap tatap muka. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa COVID-19 ini segera berlalu dari permukaan bumi ini. Bapak dan Ibu sekalian, menambahkan apa yang akan dikerjakan untuk anak-anak semua dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama adalah tentang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran untuk semester genap tidak jauh berbeda dengan semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Saya tegaskan kembali Bapak dan Ibu sekalian supaya tidak terjadi salah pengertian bahwa kita berlaku per satu putaran. Satu putaran itu terdiri dari 3 minggu. 3 minggu itu di mana minggu pertama dengan minggu kedua anak-anak akan mendapatkan materi pembelajaran dari guru. Sedangkan minggu ketiga, siswa akan mendapatkan penilaian dari guru. Penilaian tersebut berbagai macam cara, bisa penilaian formatif atau harian, apakah bentuknya tes tulis ataukah secara esai, ataukah tes tulis secara PG. Semuanya dilaksanakan secara online. Pada saat itu, guru bukan berarti tidak mengajar. Guru tetap ada mengamati siswa, tidak libur. Jadi siswa tetap berada dalam pemantauan dari guru yang bersangkutan. Setelah putaran 1 selesai, maka dilanjut ke putaran selanjutnya. Demikian seterusnya. Setiap putaran ada 3 minggu. Minggu pertama, minggu kedua itu terjadi pembelajaran, sedangkan minggu ketiga itu untuk penilaian. Jadi putra-putri kita mohon untuk selalu ini tahun semester genap, bulannya hanya sebentar, apalagi nanti akan terpotong dengan bulan Ramadan. Maka saya mengharapkan Bapak dan Ibu mau mendorong putra-putrinya, tidak seperti di semester ganjil lagi, mereka lebih kreatif, lebih aktif. Waktu belajar kita hanya sebentar, dari pukul 7.00 sampai pukul 9.30, 9.30 sampai pukul 10 itu adalah duha. Jadi Ibu dan Bapak mohon yang 2 jam itu putra-putri kita betul-betul memanfaatkan waktunya untuk belajar dan mengamati, menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Jangan sampai tahun semester kemarin masih ada siswa yang tercecer, ketinggalan pembelajaran, apakah karena ketiduran, ataukah dikarenakan misalnya sinyalnya tidak jelas. Walaupun itu ada kendala, silakan ditanyakan kepada guru yang bersangkutan tentang apa yang tadi disampaikan. Kalau misalnya ada kendala, jadi tidak sampai dinantikan. Jadi tugas-tugas itu tidak ada lagi tugas yang dikumpulkan teramat jauh dari waktu yang harusnya dikumpulkan.
Jadi anak-anak kita pun tidak akan keteteran. Itu tentang skenario pembelajaran. Yang pasti saya tekankan kembali bahwa KKM kita ada 80. KKM 80 itu putra-putri kita apabila nilainya masih berkisar antara 77 atau di bawah 77 itu sudah D. 77 sampai dengan 84 itu C. 85 sampai 92 itu masih B. Sedangkan 93 ke atas itu sudah A. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan dulu melihat putra-putri kita senang manakala mendapatkan nilai 81, 82. Karena itu masih C. Kita berharap putra-putri kita bisa lebih dari itu biar kita bisa mendongkrak ke nilai perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan di perguruan tinggi negeri lewat SNPTN, lewat SBMPTN, anak-anak kita bisa masuk. Sehingga harapan kita menjadikan anak-anak kita maju berprestasi itu bisa terwujud. Itu tentang kegiatan skenario pembelajaran. Adapun pada bulan Maret, mungkin saya perlu sampaikan sekarang sebagai gambaran dan ancang-ancang, Ibu dan Bapak, ada 2 agenda kegiatan besar untuk di sekolah kita, untuk putra-putri kita, yaitu ada pelaksanaan ujian sekolah bulan Maret dan ada AKM. AKM untuk kelas 11, sedangkan ujian sekolah tentu saja untuk kelas 12, mohon juga dipersiapkan. Nanti sekolah juga tentu akan memberikan rambu-rambu untuk persiapan ke arah sana. Kemudian untuk kegiatan yang kemarin surat sudah disampaikan mengenai persiapan untuk mereka yang akan mengikuti tryout ataupun kegiatan tambahan untuk persiapan UTBK, maka di sini yang baru masuk itu baru 36 orang. Andai kata putra-putri kita ada yang tidak akan ikut untuk tryout, untuk psikotes, maka segera menyampaikan kepada wali kelasnya, sehingga kita bisa mendata. Apalagi psikotes kita akan melaksanakan pada minggu ketiga bulan Januari. Kenapa demikian? Karena minggu pertama bulan Februari kita harus sudah pendataan ke PDSS untuk SNPTN ke perguruan tinggi negeri. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon kerjasamanya bahwa untuk psikotes ataupun untuk kegiatan UTBK bagi siswa yang akan melanjutkan itu tolong untuk segera melengkapi administrasinya. Bagaimana dengan siswa yang tidak ikut untuk UTBK, tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri? Artinya mereka akan pesantren ataukah kerja misalnya. Maka beban yang kami sampaikan hanya untuk foto saja, karena foto itu butuh yang terbaru. Di sana di surat edaran ada untuk kegiatan foto, maka Ibu dan Bapak bisa menanyakan ke wali kelasnya kalau lupa lagi tentang foto tersebut. Tapi bagi siswa yang akan ikut secara keseluruhan, itu silakan untuk segera membereskan biaya administrasi karena ini menyangkut lembaga orang lain. Kenapa kita minggu ketiga pelaksanaan? Sekali lagi, minggu pertama bulan Februari kita sudah pendataan PDSS, sehingga kita tahu putra-putri kita itu minat dan bakatnya, kemampuannya kemana. Lewat psikotes akan terlihat dan tergambarkan. Kemudian kegiatan yang lainnya yaitu tentang jadwal KBM akan saya sharekan nanti lewat wali kelas. Insya Allah setelah rapat ini juga sudah bisa di-sharekan. Hanya perlu diketahui bahwa mungkin di satu sisi kami mohon maaf bila ada guru yang keluar masuk untuk di SMA PG 2. Alhamdulillah tahun ini kalau bagi kita mungkin kehilangan, tetapi mereka memang untuk masa depannya juga, bahwa ada 2 orang yang keterima sebagai pegawai negeri sipil, yaitu untuk guru sejarah dengan guru sosiologi, sehingga tahun sekarang 2021 yaitu di semester genap, mereka tidak bisa bergabung kembali. Jadi nanti Ananda semua untuk kelas 10 sampai dengan 12 yang akan mendapatkan pelajaran sejarah dengan sosiologi pada semester sekarang akan bertemu dengan guru baru, barangkali itu penjelasannya. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya yaitu mengenai kegiatan untuk tryout akan dilaksanakan insya Allah mulai pada bulan Februari. Jadi sekali lagi kita akan betul-betul semaksimal mungkin untuk mempersiapkan putra-putri kita agar kembali bisa bersaing sehat, bersaing positif untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Hanya tentu saja sekali lagi mohon dukungan Ibu dan Bapak, manakala nanti putra-putri kita nilainya kalau sesuai tidak jadi masalah, kalau tidak sesuai, karena putra-putri kita masih menginginkan untuk memilih perguruan tinggi yang terlalu tinggi nilainya, misalnya kami mohon kerjasamanya untuk mau mengarahkan putra-putri kita agar sedikit menurunkan levelnya sehingga mereka bisa keterima.
Kami pihak sekolah dengan guru BK juga akan bekerja sama agar putra-putri kita mengerti tentang kemampuan diri mereka dan bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuannya. Itu barangkali untuk jam pelajaran tetap masuk pukul 7.00. Bapak dan Ibu untuk tilawah itu wajib hadir jam 7.00 itu sudah masuk siswa. Jadi absensi tetap berjalan. Tidak ada yang terlambat lagi. Sekali lagi mohon untuk kerjasamanya, tidak ada siswa yang terlambat. Dimulai hari Senin tanggal 11 Januari 2021, kita sudah mulai dengan KBM di minggu pertama semester genap. Barangkali itu tambahan dari saya sebagai kurikulum. Mohon maaf andai kata dalam penjelasan tidak jelas. Bapak dan Ibu orang tua siswa termasuk siswa boleh menanyakan secara japri kepada saya tentang kegiatan yang sifatnya akademik. Itu barangkali tambahan dari saya. Selanjutnya dari Bapak Iki. Pak Iki barangkali ada tambahan untuk kegiatan kesiswaan, mangga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak, orang tua siswa dan anak-anakku sekalian yang bapak hormati. Barangkali pada anak-anakku kita untuk segera dapat bercengkerama di sekolah, berkumpul dengan teman-teman dan keluarga besar SMA PGI 2 masih terhambat keinginan kita dengan situasi dan kondisi COVID yang belum selesai. Oleh karena itu kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun keputusan pemerintah daerah menetapkan semester 2 sampai berakhir bulan Juli, tetapi mudah-mudahan ada keajaiban dengan segera Allah menyelesaikan masalah ini secepatnya sehingga kita bisa segera bercengkrama bersama-sama di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan pada anak-anakku yang tercinta, yang saya sangat sayangi. Sering tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga oleh Ibu Kurikulum, tertib kehadiran harus lebih diperhatikan. Bangun lebih pagi dan mengikuti kegiatan tilawah yang dipandu dari sekolah yang kemarin masih 30 menit, kan menjelang akhir baru hadir. Padahal kami tetap mencatat anak-anak yang tidak disiplin dalam mengikuti kehadiran awal pembelajaran. Oleh karena itu, tolong dilaksanakan dengan baik dan sampai akhir kalian mengikuti kegiatan KBM tetap kami perhatikan dan kami tetap catat. Yang kedua, tolong diperhatikan tentang tertib berpakaian. Kemarin mungkin masih dimaklumi, ada yang sedang KBM berjalan pakai kaos oblong gitu ya, masih pakai sarung, masih caludi lah penampilannya. Oleh karena itu tetapkan, Bapak mohon selama kegiatan KBM hari Senin, Selasa dan Rabu memakai baju seragam putih. Itu harus. Kemudian hari Kamis memakai baju batik seperti waktu kita hadir di sekolah dan tatap muka. Hari Jumat anak-anakku memakai baju koko Jumat. Itu harus begitu. Kan supaya kalian merasa bahwa ini adalah bukan sekolah-sekolahan, sekolah formal yang tetap menegakkan aturan disiplin dan tata tertib. Jadi sekali lagi, Senin sampai Rabu memakai baju putih. Hari Kamis memakai baju batik dan hari Jumat pakai baju koko khas PGI. Kepada kelas 10, baik IPA atau IPS yang belum mengambil baju batik, tolong datang ke sekolah ambil secara bergantian. Karena di Bapak masih numpuk yang belum ngambil. Ya. Masih ada sekitar 60 potong lagi yang belum diambil. Kemudian yang diingatkanlah tertib penampilan. Tolong kepada anak-anakku yang putra, ya, semua kelas yang rambutnya sudah
panjang, tolong dipotong. Belum diperkenankan memakai rambut panjang selama di SMA. Sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku di SMA. Tolong Ibu, Bapak diingatkan putranya yang rambutnya sudah panjang. Ya. Kemudian mengenai tertib penampilan, rambutnya tolong disisir. Ya. Yang ketiga, sebelum belajar mandi dulu lah. Karena kemarin selama semester 1 hampir 7% kalau ditanya belum mandi. Sehingga penampilannya nampaknya kurang segar, seperti yang kurang siap mengikuti KBM. Tolong mandi dulu. Penampilan harus tetap kita menampilkan siswa-siswa yang fokus dan serius mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian kepada putri juga demikian, ya. Tolong penampilan harus tetap dijaga. Pakai kerudung dengan baik, ya. Jangan sampai karena di rumah kerudungnya tidak pakai kerudung sekolah dan tidak dipasang seperti waktu ke sekolah. Kemudian yang saya ingatkan lagi, tolong ikuti KBM ini dengan seksama, dengan baik, tertib, disiplin, tidak main-main. Ya. Jangan hanya nampak di foto atau ada kehadirannya, tapi tidak serius mengikutinya. Ada yang tiduran atau ada yang kemana dulu, ditinggalkan, pulang pergi. Tolong, karena semua akan insya Allah di semester 2 akan lebih ditingkatkan, dicatat tentang prestasi kedisiplinan setiap siswa. Insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian yang Bapak ingatkan juga tertib ibadah. Walaupun sekarang tidak terjangkau, tidak terlihat langsung oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, mohon kepada Ibu dan Bapak orang tua siswa juga memperhatikan kegiatan ibadah putra Ibu dan Bapak, termasuk kebiasaan Al-Quran, tahfidz bagi beberapa siswa yang belajar tadarus, kemudian melakukan murojaah, tetap kami akan layani. Ya. Itu tolong ibadah anak-anakku tetap diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang perlu Bapak sampaikan juga untuk kelas 12, tadi Bu Bulan sudah menyinggung, ada kegiatan pemotoan. Karena kalian harus punya foto. Karena itu akan dilakukan waktu pelaksanaan psikotes. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang tidak mengikuti psikotes pun, nanti akan secara bergantian harus hadir ke sekolah untuk melaksanakan pemotretan. Ya, itu. Kemudian yang barangkali yang terakhir yang Bapak perlu sampaikan kepada kalian semua, mohon Bapak bantuan dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ya untuk mendukung program sekolah kita, di mana sekolah kita sekarang sudah mulai membuka pendaftaran peserta didik baru. Anak-anakku semuanya bergerak membantu kami untuk menyampaikan informasi bahwa SMA PG2 sudah menerima peserta didik baru. Begitu pula pada Ibu dan Bapak yang terhormat, kalau ada tetangganya di tingkat SMP kelas 9 atau saudaranya yang mau melanjutkan sekolah ke tingkat SMA, insya Allah kami sudah siap untuk menerima titipan atau amanah masyarakat, Ibu dan Bapak untuk bersekolah di SMA PG2, di sekolah dakwah. Karena itu Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian dihimbau untuk mari kita berdakwah, menyampaikan dan mengajak komunitas lulusan SMP tahun ini untuk ramai-ramai mendaftarkan sekolahnya ke SMA PG2. Itu terima kasih atas kesediaannya untuk sama-sama berjuang, karena kalau tidak salah, paling tidak sekarang dibebani Pak Soleh kepala sekolah dan kami guru-guru SMA PG2 harus mendapatkan paling tidak 5 kelas untuk kelas 10 sekarang. Ini kewajiban kita bersama untuk memajukan dan
memakmurkan SMA PG 2. Barangkali itu saja yang perlu sampaikan saat ini. Mungkin ke depan ada beberapa hal yang harus disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan dipanjangkan usia, diselamatkan kita semua warga PGI dari bencana dan malapetaka. Sakitu menembulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahannya dan pengarahan tentang kiswaan mudah-mudahan bisa disimak terutama oleh anak-anak semuanya ya. Jadi sekali lagi disiplin itu yang ditingkatkan. Bapak Ibu, saya tegaskan kembali tentang foto. Nanti untuk kelas 12 itu wajib datang ke sekolah. Nanti akan kami tetapkan waktunya untuk melakukan foto untuk nanti keperluan ijazah dan lain sebagainya. Itu tentang kiswaan. Baik, kita menginjak kepada Ibu Lia Komalasari yang akan menambahkan dari sisi keuangan. Mangga Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru Wali Kelas, juga Ibu Bapak Wakasek, dan juga anak-anakku semua yang Ibu cintai, yang juga sama-sama mendengarkan. Sedikit dari saya, untuk Bapak dan Ibu yang telah membayarkan dana pendidikan 50% atau lebih, kami sangat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak mendapatkan rezeki lebih sehingga bisa menjadi 100%. Sehingga menjadi 100% pada saat nanti semester genap berakhir. Kemudian bagi Ibu Bapak yang belum sampai 50%, kami harapkan Ibu dan Bapak segera untuk menambahkan pembayarannya, dan kami juga mendoakan sama-sama agar Ibu dan Bapak mendapatkan rezeki dari Allah untuk pembayaran dana pendidikan itu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, untuk teknis pembayaran di semester genap seperti biasa, Ibu dan Bapak bisa lewat transfer ke rekening bendahara Ibu Desi, sudah diinformasikan oleh wali kelas, atau juga bisa langsung, karena kami tetap berada di sekolah selama pandemi ini. Insya Allah kami semua, para wakasek, kemudian juga Bapak Kepala Sekolah tiap hari ada, dan juga tata usaha sama ada kalau guru berdasarkan jadwal mengajarnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Kami menunggu pembayaran selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lia yang sudah menyampaikan penjelasannya tentang kegiatan keuangan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu orang tua siswa bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bu Lia. Mudah-mudahan walaupun kondisi pandemi, kita semua terutama selalu diberi kesehatan, kemudian rezeki yang berkah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali untuk kegiatan pertemuan kita hari ini mohon maaf kalau waktunya agak panjang sedikit. Mohon maaf bila menyita kuota ataupun segala macam, mohon menjadi ladang pahala nantinya diikhlaskan dengan waktu yang agak nambah sedikit, targetnya sampai jam 9, tapi kita ini sebentar lagi akan ditutup. Kepada Bapak dan Ibu Wali Kelas juga kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga kita hari ini bisa bersilaturahmi dengan para orang tua siswa, dengan siswa. Mudah-mudahan hari Senin kita awali dengan semangat yang baru. Segala sesuatunya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang yang semakin berkualitas, anak-anak semua bisa berprestasi walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk anak siswa kelas 10 sampai dengan 12 tetap semangat menuju masa depan yang lebih baik. Itu barangkali untuk hari ini. Bapak Kepala, bagaimana Pak? Masalahnya sudah cukup?
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena setelah ini kami pun akan rapat dengan para guru untuk persiapan hari Senin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Terima kasih Ron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sami-sami.